Halo teman-teman semua, em, di video kali ini aku bakal coba sharing ke teman-teman gimana caranya buat bikin web app anonymous message sender pakai PHP dan juga MySQL sebagai database-nya. Nah, di tutorial kali ini aku bakal pakai XMPP sebagai web server dan Visual Studio Code sebagai text editor. Oke, sedikit penjelasan soal web app ini. Nantinya web app ini akan punya beberapa fitur. Jadi kalau misalkan untuk dari segi alurnya, ini bakal ada dua role dari aplikasi ini. Jadi ada role user public, jadi dan yang kedua adalah user yang udah terdaftar di aplikasi. Jadi sistematikanya adalah um, si user yang udah terdaftar di web ini akan nge-share link sama orang ke publik supaya orang-orang di publik itu bisa ngisi pesan secara anonimus yang akan diterima oleh si pengirim atau si yang punya link tadi. Oke, mungkin langsung aja kita ke stepnya. Oh ya, untuk video pertama ini part 1 kita akan fokus untuk setup project dan juga setup database. Oke, kita langsung aja. Pastiin teman-teman udah buka SMPP, terus aktifin Apache sama MySQL-nya. Terus kita ke Explorer. Nah, teman-teman bisa masuk ke htdocs. Di sini kita akan bikin satu project baru. Teman-teman bisa klik kanan terus new folder. Misalkan aku bakal kasih nama aplikasinya adalah Dear Stranger. Oh, udah ada. Bentar. Kita hapus dulu Dear Stranger. Mana? Oh, ini. Oke. Misalkan nanti nama web app-nya adalah Dear Stranger. Oke. Nah, kita masuk ke foldernya, terus kita klik kanan, terus mungkin teman bisa, kalau misalnya udah pakai Visual Studio Code, bisa klik kanan terus open with code. Oke, di sini kita udah masuk ke Visual Studio Code-nya. Kemudian kita akan setup dulu mungkin ke database kali ya. Teman-teman bisa masuk ke web browser, terus teman-teman bisa akses localhost/phpMyAdmin. Di sini kita akan punya dua tabel, yaitu tabel user dan tabel message. Tabel user gunanya buat nyimpen data-data user, nama pengguna, password, email, dan lain-lain. Dan message itu isinya akan pesan-pesan dari seluruh pengisi dengan identifier yang akan mengarah ke primary key-nya si user. Oke, kita mulai mungkin bikin database dulu. Kita klik new, terus kita bikin database namanya mungkin Dear Stranger. Oke, terus kita masuk ke Dear Stranger, bikin tabel name-nya, misalkan tabel users. Terus kita create. Nah, di tabel users ini sebenarnya nggak bakal banyak sih sebenarnya. Mungkin kita akan isi pakai ID user kali, mungkin kita ke sebentar. Oh ya benar. Kita isi dulu nama fieldnya, misalkan ada user underscore ID, terus misalkan ada username, terus ada password, dan mungkin untuk tambah-tambahan, karena sebenarnya ini kita tambahin email. Sebenarnya ini belum perlu banget buat tambahin email karena kita
belum punya kebutuhan buat interaksi sama email, jadi mungkin kita tambahin aja untuk jaga-jaga. User ID kita kasih integer, terus biar gak ribet karena ini juga prototype, jadi kita pakai auto increment buat si ID-nya. Terus username kita mungkin kasih varchar dengan length 100, kemudian password kita varchar juga, terus mungkin di length 100 juga sama. Terus email varchar mungkin samain aja lah 100. Oke. Email nggak apa kita, oh ya benar. Oke, kalau udah kayak gini kita save aja, kita save. Oke, kita udah punya tabel user. Sekarang kita bakal bikin tabel message. Kita klik new, terus kita kasih nama tabelnya mungkin message, terus ada message underscore ID, terus message-nya dan created, user ID dulu, user underscore ID dan created. Nah, aku bakal jelasin field-fieldnya. Jadi message ID itu fungsinya buat bukan identifikasi, kayak identitas unik buat setiap pesannya gitu. Jadi setiap pesannya itu bakal punya identitas unik supaya kita bisa lebih enak nyarinya kalau misalkan punya kebutuhan untuk buat nyari message. Terus user ID, kenapa kita taruh user ID di message? Nah, user ID ini perannya nantinya sebagai foreign key dengan referensi tabelnya nanti bakal ngambil ngambil data dari tabel users. Nanti setiap message itu bakal punya kayak message ini tuh dikirimnya buat siapa gitu. Nah, dikirim buat siapa itu bakal datanya kita masukin di user ID. Terus created ad ini kita bakal bikin dia nantinya setiap ada data baru nantinya default value-nya akan atau kalau misalkan nantinya kita bikin misalkan nanti user bikin message, misalnya ngirim message, nanti si created ad itu bakal isinya bakal tanggal hari itu gitu lah, tanggal hari itu. Atau kita mungkin bisa kasih timestamp, nanti nggak cuma tanggal, nanti bakal ada jamnya juga gitu. Kita message ID kita kasih integer, terus biar gak ribet juga kita kasih auto increment. Terus message-nya, karena message itu panjang, mungkin kita kasih teks biar dia bisa isinya lebih dari varchar. Terus user ID samain kayak si user ID tadi di tabel users. Terus created ad kita kasih, mungkin ada timestamp gak ya, date, oh ada timestamp. Terus default value-nya yaitu current timestamp. Jadi default value-nya akan waktu ketika si user ngirim. Oke, ini kayaknya udah cukup, kita create aja. Oh ya, si user ID jangan lupa si indeksnya kita kasih indeks biar nantinya bisa di setup buat apa namanya, buat relasinya. Kita save. Oke, kayak gini. Jadi si kita udah punya dua tabel yaitu users dan message. Users ini strukturnya, kemudian message ini juga strukturnya. Oke, mungkin setup database cuman segitu aja karena sistemnya nggak terlalu ribet. Kita beralih ke VS Code, berarti setup database sudah selesai. Kita setup projectnya. Nah, di setup project ini aku bakal bikin beberapa file index atau file pertama dan juga beberapa folder supaya project kita lebih terstruktur. Mungkin kita bakal bikin file dulu index.php. Nah, index.php ini isinya bakal kita gunain buat user, bukan buat user, buat public user atau buat semua orang bisa ngirim message. Mungkin kita kasih komentar aja dulu kali ya. Antar aja lah. Oke, intinya index.php yang di sini itu buat
orang-orang bisa ngirim message-nya gitu. Terus kita bikin folder, beberapa folder untuk kebutuhan resource. Mungkin kita bakal bikin folder img untuk nantinya nyimpan berbagai gambar. Terus css nanti untuk bakal kita nyimpan file css, js untuk nantinya kita bisa simpan file javascript. Mungkin ada nanti beberapa kebutuhan untuk kita bisa pakai javascript. Oke, terus kita bakal bikin folder user. Nah, folder user ini di dalamnya nanti bakal isinya adalah file-file codingan khusus untuk halaman user, kayak main homepage-nya, terus buat bisa ngeliat detail message-nya. Nanti kita bakal simpen di folder user supaya lebih struktur, dan juga di URL-nya nanti itu lebih enak dilihatnya gitu. Oke, mungkin sampai sini. Oh ya, kita tes aja dulu biar kita tahu. Kita tes, buka projectnya, kita buka index.php dulu. Terus teman-teman bisa bikin skeleton dari HTML biasa. Kita bikin HTML biasa aja di dalam PHP-nya. Terus misalkan kita kasih H1 dulu untuk ngetes aja. Kalau ini adalah tes untuk web app Dear Stranger. Okay. Nah, untuk buka projectnya, teman-teman bisa buka tab baru. Nah, untuk ngelihat gimana cara ngebukanya, teman-teman bisa lihat nama folder yang udah kita bikin tadi. Kita kan bikinkan nama foldernya Dear Stranger. Jadi buat mengaksesnya itu localhost/dear stranger. Oke, udah masuk. Nah, sedikit penjelasan kenapa kita bikin folder index.php, bukan folder, file index.php itu supaya si server itu bakal ngeakses file pertama kali itu akan index.php gitu. Jadi kalau misalkan server pertama kali jalan, kalau misalkan user request, index.php itu file yang akan pertama kali dijalanin. Sama juga kayak misalkan kita bikin misalkan di user nih, kita kan folder user, misalkan ada test.php. Nah, misalkan kita bikin terus misalkan test gitu. Nah, untuk bisa mengakses si file test.php di folder user, kita dari URL yang tadi kita ke /user, berarti masuk ke folder user, terus masuk ke test.php. Test.php. Nah, tes. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak mau, kita pengen cuma sampai user aja. Jadi ketika kita di stranger/user, maka ada halaman tertentu yang akan tampil. Nah, kalau sekarang belum di setup, jadi kalau misalkan kita ke /user, harusnya error. Bukan error sebenarnya, bakal nggak ada file yang ditampilin gitu. Nah, untuk ngatasin hal ini, kita itu bikin file yang akan diakses pertama kali oleh user itu dengan nama index.php. Nah, index.php yang ini itu beda sama index.php yang ini. Index.php ini kalau misalkan kita akses di bagian sini. Kalau index.php yang di file di folder user, misalkan kita tes. Misalkan ini adalah index di folder user. Oke. Kita refresh, jangan lupa di save. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita akses /user, error, bukan error, nggak ada file yang tampilin. Sekarang kalau misalkan kita ke /user, maka otomatis si file index.php di folder user yang akan dijalankan. Tuh, ini adalah index di folder user. Oke, itu adalah konsep yang harus teman-teman pahamin kalau misalkan ngedevelop web, terutama web app, soal indexing dan lain-lain. Oke, kita hapus dulu, karena itu percobaan aja. Oke. Mungkin sampai sini dulu buat part 1. Jadi kita udah selesai setup project, folder, dan lain-lain. Dan juga kita udah selesai buat bikin database-nya. Oke, kita ketemu lagi di part selanjutnya.